Halo guys, David di sini dan ini adalah Realme 5 dan Samsung Galaxy A30. Sebenarnya saya udah pegang A30s yang lebih baru ya, tapi saya nggak bahas di sini karena harga A30s di atas 3 juta. Kalau A30 dia udah 2,7 jutaan, sementara judul video ini ya Anda baca sendiri lah, nggak sesuai gitu. Terus A30s juga nggak bisa dibilang mutlak lebih baik sih dari A30 karena resolusi layarnya lebih rendah. Jadi rasanya cocok-cocok aja sih buat pakai si Galaxy A30 buat ngelawan si Realme 5. Kalau diperhatiin akhir-akhir ini HP-HP yang hype itu harganya 3-4 jutaan semua ya. Mulai dari Vivo Z1 Pro, Samsung Galaxy A50, Realme 5 Pro, semuanya 3 jutaan ke atas, ada yang 4 juta malah. Dan itu semua kayak yang diandelin brand lah, 2 jutaan kayak agak dilupain. Padahal ya HP 2 jutaan peminatnya pasti banyak kan, jadi sekali-sekali kita kasih perhatian ke HP 2 jutaan lah. Kayak Realme 5 sama Samsung Galaxy A30 ini. Ini contoh HP yang saya rekomenin buat dibeli. Cuma sebagai manusia udah dikasih dua pilihan yang bagus, pasti ditanya, lebih bagus yang mana? Jadi, bakal kita bahas di video ini. Kalau dilihat dari gayanya sih, kedua HP udah kelihatan cakep ya. Saya seneng. HP 2 jutaan zaman sekarang udah bisa ngasih kita desain yang enggak seadanya. Bisa dipamerin lah. Atau minimal bikin orang mikir, itu lu pakai HP 2 jutaan atau 4 jutaan? Kayak Realme 5 contohnya. Penampilannya hampir sama persis kayak Realme 5 Pro, yang harganya itu 1-1,5 juta lebih mahal. Motifnya udah dibikin ala kristal gitu, mirip lah. Terus kameranya juga ada 4 di belakang. Makanya HP ini bisa disebut kayak HP dengan 4 kamera yang harganya paling murah sih. 2 juta kembali 1000 buat varian RAM 3GB sama internal 32GB kayak yang lagi kita bahas kali ini. Saya sendiri lebih saranin buat ambil 4GB lah kalau bisa, biar lebih nyaman aja. Karena selain RAM-nya lebih gede, internalnya juga jadi 128GB. Kalau ini kan 32GB. Kalau Samsung Galaxy A30 sendiri bagian belakangnya punya pantulan yang mewah gitu ya, mirip kain sutra gitu. Jadi bikin orang mikir lah, ini HP murah atau mahal ya? Tapi kita tetap harus ingat, walaupun tampilannya udah keren, kedua HP ini tetap aja harganya 2 jutaan. Jadi jangan heran kalau bahan bodinya masih kerasa murah gitu, soalnya dia kebuat dari plastik kan. Ya mungkin Anda nggak terlalu peduli lah soal bahan atau malah desainnya sekalian, karena bang kalau gitu casing aja cukup lah. Cuma tetap saya harus kasih tahu mentahnya kan, bahannya itu gimana. Urusan Anda mau modif itu silakan ditentuin sendiri. Kalau soal perbedaan jenis port, saya harus sebutin juga. Karena Samsung Galaxy A30 udah pakai yang Type-C punya. Kalau Realme 5 pakai yang Micro B atau Micro USB. Bodi Galaxy A30 juga lebih enak buat dipegang karena bentuknya lebih tipis dan lebih enteng dari Realme 5. Di bagian desain, menurut saya Realme agak sedikit kalah elegan ya. Tapi itu demi alasan yang bagus juga. Bodi Realme 5 ini bisa lebih tebal dan berat karena di dalamnya itu udah ketanam baterai yang lebih gede juga. 5000 mAh. Lebih banyak 25% daripada baterai A30 yang kapasitasnya 4000 mAh. 4000 mAh nggak kecil sih ngomong-ngomong, tapi kalau bisa lebih gede lagi, kenapa enggak kan? Pas saya tes muter video lofi hip hop gitu, yang nggak habis-habis gitu, baterai Realme 5 masih kesisa 30%, pas baterai Samsung udah sekarat. Lumayan sesuai lah sama pengalaman saya yang bilang kalau baterai Realme 5 bisa tahan sampai 2 hari, sementara Samsung aman lah buat seharian. Kalau buat durasi ngecas, Samsung lebih unggul karena chargernya udah 15 watt. Kalau Realme baru 10 watt, walaupun baterainya gede. Jadi ketakar lah ya, Samsung baterai lebih kecil, charger lebih kenceng. Realme baterai lebih gede, charger lebih lambat. Jadi kalau Samsung 2 jam udah keisi penuh, jangan heran kalau Realme butuh 3 jam. Samsung body lebih ramping tapi lebih cepat habis baterainya, Realme lebih tebal tapi lebih tahan baterainya. Dipilih aja, ada positif negatifnya, yang pasti bikin galau sih. Nah, kalau Anda pengen bagian yang nggak bikin galau, kita bahas layarnya aja lah. Kalau ini saya nggak galau buat bilang kalau Samsung Galaxy A30 punya kualitas layar yang menang banyak dari Realme 5. Panelnya itu Super AMOLED, Realme masih IPS, jadi warna yang dikasih Samsung ini bener-bener gimana ya? Indah lah. Resolusi layar Samsung Full HD+, Realme masih HD+, jadi 720 banding 1080p. Jadi gambar yang ditampilin Samsung jelas bakal lebih tajam dari Realme.
Samsung menang lah, kecuali kalau kebiasaan Anda masih ngeliat konten apapun gitu di resolusi yang rendah. Jadi jangan kayak gini lah ya. Ini kok hasil kualitas foto sama videonya jelek banget ya? 240p deh videonya. Saya tahu sih itu ngelawak, dan komentar yang kreatif juga sih, lanjutinlah komen kreatif kayak gitu. Kalau soal Realme unggul di layar, Realme banyak R-nya ya. Realme sedikit lebih unggul soal proteksi layarnya aja. Udah Gorilla Glass 3 Plus yang lebih tahan retak daripada Gorilla Glass 3 di Samsung A30. Nah, gimana kalau soal spek bang? Realme lebih bagus dong, kan bagian ini nih yang Realme terkenalnya. Harganya oke, speknya kece. Coba kita bandingin pakai aplikasi benchmark dulu deh. Skor Realme 5 yang pakai Snapdragon 665, dia dapatnya 138.000. Lebih unggul daripada Samsung A30 yang pakai Exynos 7904. Padahal ingat, Realme 5 yang lagi kita pegang ini RAM-nya masih 3GB loh. Sementara kalau Samsung ini udah 4GB. Mau diuji pakai aplikasi Geekbench juga unggul Realme, tapi unggulnya nggak jauh-jauh banget. Aplikasi benchmark memang lumayan, tapi buat kasih gambaran aja. Jadi buat realnya mending kita coba lihat kenceng-kencengan buat buka aplikasi. Di sini bisa kelihatan kalau Realme sedikit punya keunggulan ya, kayak kalau buat aplikasi enteng gitu, dia bedanya mungkin lebih cepat sedetik, mungkin kadang bareng. Tapi kalau Samsung lebih cepat sih enggak. Tapi kalau buat ngebuka aplikasi yang agak berat, lumayan kerasa bedanya, kayak buka Mobile Legends atau PUBG Mobile. Bedanya bisa sekitar 5-10 detik, itu lumayan. Jadi kalau mau kita ukur dari benchmark dan dari cepet-cepetan buka aplikasi, Realme lebih unggul. Walaupun nggak sejauh itu ya, A30 tetap bagus kok, tapi Realme lebih bagus. Kayak pas kita main PUBG lah contohnya, A30 bisa ngejalanin gamenya dengan lancar di settingan grafis smooth high, tapi kalau Realme dia juga bisa lancar, cuma di grafis yang lebih tinggi gitu, medium high. Jadi bedanya sedikit, cuma kerasa. Kalau soal kamera, Realme 5 juga menang. Kalau ini menang banyak, tapi menang banyaknya di jumlah kameranya. Soalnya Realme kan punya 4 biji kamera, quad kamera lah istilahnya. Samsung cuma ada 2 ekstra kamera itu fungsinya buat lensa makro yang ngomong-ngomong kualitasnya nggak terlalu bagus, nggak jauh beda sama kita foto pakai lensa biasa terus kita zoom. Ya kira-kira kayak gitulah. Dan satu lagi lensa depth, buat foto bokehan ya oke lah, kalau ini pun agak hoki-hokian karena kadang rapi kadang enggak. Jadi bisa dibilang 2 lensa ekstra di Realme itu kasih sedikit keunggulan aja, nggak usah dipusingin. Kalau buat kualitas kamera utamanya nih, baru coba Anda yang nilai pakai metode blind test, karena saya sendiri bingung bagusan yang mana. Kadang Realme lebih bagus, kadang Samsung lebih bagus. Coba kalau Anda, sekarang ini kiri atau kanan saya nggak kasih tahu biar Anda nggak kepengaruh brand. Kalau bisa komen dulu sebelum saya kasih tahu yang mana yang kiri, yang mana yang kanan. Nah, yang kiri Samsung, yang kanan Realme. Kalau menurut saya foto-foto di Realme itu kenceng di bagian dynamic range. Jadi kalau lagi motret yang cahayanya agak terang gitu, kayak lampu banner deh contohnya di mall gitu, Realme bisa lebih rapi. Kalau Samsung agak ngepuder gitu lah. Tapi kalau ngelihat warna, saya banyakan lebih seneng sama yang Samsung. Walaupun kadang Realme juga bisa lebih bagus. Yang bener-bener Realme menang itu ada di mode malamnya. Samsung A30 belum ada. Jadi kalau misalnya kita motret pakai mode biasa di malam hari, kualitas Realme sama Samsung itu sama ianya lah, nggak asik gitu. Tapi kalau kita aktifin mode malam di Realme, hasilnya jadi jauh banget.
Oke, jadi karena videonya kayaknya udah agak lama durasinya, jadi bagian yang hasil rekaman kamera belakang agak cepet aja kali ya. Kalau misalnya kelamaan, mungkin durasinya, bukan mungkin sih, pasti durasinya bakal tambah panjang. Jadi ini saya ngomong, terus ya ini resolusinya Full HD kamera belakang. Terus coba kita lihat ke atas. Oke, terus lihat ke sini dan Anda yang nilai sendiri. Pizza Ibira. Wah, ini bukan endorse sih. Oke. Kalau ini perekaman kamera depannya kelihatannya sama-sama bagus sih. Coba kalau kita bawa jalan, yang kelihatan sedikit sih bedanya mungkin Realme dia kameranya lebih ngezoom dikit ya dibandingin Galaxy A30. Cuma nggak jauh sih. Tapi kalau dilihat sekilas, kalau dari sini kayaknya Samsung sedikit lebih bagus. Coba gimana? Bagusan mana? Oh, ini kalau kena matahari nih. Terus kalau belakangnya matahari, kayaknya bagus juga. Jadi kesimpulannya bagusan Samsung atau Realme nih? Tergantung, agak susah. Samsung desainnya kelihatan lebih simpel, tipis, elegan, tapi nggak ngurangin bagian fungsi. Udah USB Type-C lagi, layarnya juga lebih cakep, lebih tajam, udah Super AMOLED. Kalau Realme baterainya badak, performanya lebih kenceng, walaupun nggak jauh, kameranya juga lebih unggul kalau diadu di low light. Samsung pakai One UI yang disenengin banyak orang karena kelihatan simple, tapi Color OS juga nggak kalah bagus secara fungsi. Masih sering dikasih update pula, kata teman saya yang pakai Realme. Kelemahan yang disebutin selama video ini pun sebenarnya nggak bisa disebut kelemahan banget sih. Realme memang tebal dan berat, tapi nggak segitunya kok, masih nyaman dipegang. Layar Realme juga enak-enak aja buat dilihat, betah lah. Baterai Samsung juga walaupun nggak sekuat Realme, tapi masih sanggup banget buat dipakai seharian. Performa juga masih oke banget buat dipakai main game. Buat versus kali ini, bos saya kedua HP benar-benar imbang sih. Sampai sekarang saya pun nggak tahu yang mana yang harus direkomenin. Jadi silakan bales di kolom komentar aja deh soal keunggulan mana yang Anda pilih atau kayak kekurangan mana yang Anda nggak bisa kasih toleransi gitu. Mungkin Realme kok belum USB Type-C, enggak deh, atau Samsung chipsetnya masih kayak buatan tahun berapa gitu. Ya mungkin bisa Anda komen di situ, atau malah puji-puji aja keunggulannya daripada komen negatif. Itu terserah Anda lah, silakan nge-rainbow di kolom komen atau menggila gitu, atau komen yang sopan. Terserah, nggak bisa saya kontrol. Yang pasti saya cuma bisa kontrol isi video ini, dan semoga Anda suka. Kalau suka like aja, kalau nggak suka dislike aja. Apalagi ya, biasa orang suruh subscribe tapi kita nggak pernah. Jadi ya sampai ketemu di video selanjutnya lah, subscribe ke subscribe. Karena nggak tahu sih, nggak pengen aja. Ya udah, yuk. Kenapa gue bilang kayak tadi? Ya memang sih kalau mau subscribe ya subscribe aja, cuma nggak pengen ya subscribe smash. Enggak. Subscribe itu